warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di praktikum Fisika Dasar 2, yaitu pada percobaan pengukuran indeks bias zat cair. Tujuan dari praktikum pengukuran indeks bias zat cair yaitu yang pertama, menentukan indeks bias, dan yang kedua, menentukan sudut kritis dari larutan. Pada percobaan pengukuran indeks bias, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu indeks bias. Nah, indeks bias dan sudut kritis merupakan identitas kerapatan optis dari benda bening, di mana nilai kerapatan optis memberi gambaran kemampuan benda bening itu untuk membiaskan cahaya ke arah mendekati garis normal. Saat nilai konsentrasi larutan berubah, maka nilai indeks bias juga akan berubah. Kemudian, setiap bahan bening memiliki indeks bias dan sudut kritis yang berbeda nilainya dengan bahan lain, di mana nilai indeks bias dan sudut kritis bahan bening biasa digunakan sebagai pencirian dari bahan tersebut. Sebagai contoh, air murni atau aqueous, nilai indeks bias dan sudut kritisnya akan berbeda dengan air kelapa. Begitu pula dengan minyak goreng, minyak atsiri, dan minyak ikan juga akan memiliki nilai indeks bias dan sudut kritis tersendiri, walaupun sama-sama minyak. Kemudian, pada pembiasan cahaya, kita menggunakan aturan hukum Snellius, di mana hukum Snellius ini secara matematis dapat dituliskan sebagai N1 sin I sama dengan N2 sin R, di mana ketika cahaya jatuh dari udara yang mempunyai indeks bias N1 dengan sudut datang I, maka akan terbias dengan sudut bias R di benda bening yang berindeks bias N2. Apabila sinar datang dari medium udara menuju ke cairan bening, maka indeks biasnya atau N1 bernilai 1 dan indeks bias dari cairan bening atau N2 bernilai N, maka persamaan pada hukum Snellius sebelumnya dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu sin I sama dengan N sin R. Selanjutnya, jika sinar datang dari media yang lebih rapat menuju ke udara, maka sudut kritis atau θc nya adalah sudut yang sedemikian hingga sinar bias akan merambat di sepanjang bidang batas dengan R-nya sebesar 90 derajat. Sehingga persamaan hukum Snellius sebelumnya dapat diturunkan menjadi persamaan sin θc sama dengan 1/N. Pada persamaan sebelumnya atau pada persamaan 3 dapat dimaknai adanya hubungan kesetaraan antara θc atau sudut kritis dengan N atau indeks bias. Hal ini berarti bahwa kita dapat menyatakan besarnya kerapatan optis dari suatu benda bening dalam bentuk N atau dalam bentuk θc. Kemudian, saat nilai sudut datang lebih kecil dari sudut kritis, maka fenomena ini dapat disebut sebagai fenomena pemantulan internal. Lalu, penerapan dari indeks bias, khususnya pada fenomena pemantulan internal, digunakan dalam optical fiber, di mana cahaya pada optical fiber ini dapat merambat terus dengan cara paling efisien dan efektif. Berkas cahaya pada optical fiber ini akan diarahkan agar terjadi pemantulan internal dan begitu seterusnya. Dan berikut ini merupakan skema alat yang kita gunakan pada percobaan pengukuran indeks bias, di mana di sini terdapat sumber laser yang terhubung dengan penanda sudut, di mana ketika sumber lasernya ini diputar, maka penanda sudutnya ini juga akan ikut berputar. Kemudian di ujung dari penanda sudut terdapat poros putar yang menyebabkan penanda sudut serta sumber laser dapat diputar-putar. Kemudian di sini air atau nantinya juga akan diganti dengan zat cair lainnya. Dan di sini juga terdapat penanda jatuhnya sinar laser yang nanti dapat digeser ke kanan dan ke kiri. Berikutnya untuk prosedur pengukuran indeks bias. Yang pertama, wadah diisi dengan 200 ml larutan. Kemudian yang kedua, sumber laser kita hidupkan. Kemudian yang ketiga, pasang penanda sudut pada 10 derajat dan dicatat sebagai sudut datang atau I. Kemudian yang keempat, laser diarahkan untuk melewati larutan. Kemudian yang kelima,
atur atau geser penanda di bagian belakang wadah agar sinar laser tepat jatuh pada garis tengah penanda. Yang keenam, kita akan menaikkan sumber laser sehingga sinar laser berada di atas permukaan larutan. Yang ketujuh, sinar laser akan terbias dan jatuh tidak lagi tepat pada penanda. Kemudian yang delapan, penanda kita geser sehingga laser jatuh tepat kembali pada penanda. Kemudian yang kesembilan, sudut diukur sebagai sudut bias atau R. Ke-10, untuk percobaan tersebut, kita lakukan kembali untuk R 15 derajat, 20 derajat, 25 derajat, 30 derajat, 35 derajat, 40 derajat, 45 derajat, dan juga 50 derajat. Kemudian kita catat data hasil pengamatan. Lalu yang ke-12, kita lakukan variasi konsentrasi dengan larutan gula, konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100%. Hingga nanti akan kita dapatkan tabel pengamatan seperti berikut. Selanjutnya yaitu prosedur untuk menghitung nilai N. Yang pertama, hitunglah indeks bias larutan N dengan nilai rata. Jadi, ada 5 nilai N beserta standar deviasinya. Kemudian, buatlah perbandingan indeks bias tiap konsentrasi dengan tabel berikut, yaitu konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80%, dan juga 100%. Lalu kemudian kita isikan nilai N rata-ratanya dan juga standar deviasinya. Kemudian dari 5 nilai N yang telah didapat, hitunglah sudut kritis dengan menggunakan persamaan ketiga, dan kemudian setelah didapatkan 5 hasil sudut kritis, hitunglah raratanya dan juga standar deviasinya, lalu isikan pada tabel kedua. Dan persamaan yang digunakan untuk mencari nilai standar deviasi adalah berikut ini, dengan N adalah jumlah sampel atau jumlah data. Dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana pengoperasian dan juga pengambilan data pada percobaan indeks bias. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan memperagakan eksperimen indeks bias. Nah, eksperimen ini tujuannya yaitu menentukan sudut kritis dan indeks bias dengan menggunakan refraktometer sederhana. Untuk alat dan bahannya ada air, kemudian ada penanda jatuhnya sinar laser, kemudian ada poros putar, kemudian ada penanda sudut, dan terakhir ada sumber laser. Kemudian untuk larutannya nanti ada larutan gula dari beberapa variasi, pertama 25, 50, dan 75. Untuk cara kerjanya, yang pertama wadah diisi dengan air. Nah, ini udah diisi ya, kira-kira setengah dari tinggi wadahnya. Terus kemudian lasernya dihidupkan. Nah, ini udah hidup. Kemudian penanda sudutnya kita pasang di sudut 10 derajat. Yang dilihat yang garis yang di tengah. Jadi kita pasang di 10 derajat. Ini. Kemudian penanda jatuhnya laser kita luruskan di sini, dipasin di garis penanda laser sama garis yang ada di wadah. Kita lurusin dan pas kena lasernya. Nah, ini. Kalau udah, sumber laser kita turunin. Buat melihat penanda
bawah. Nah, ini udah diturunin ya. Terus kita lurusin garis di sini sama di sini. Ya harus sampai sejajar. Nah, ini udah sejajar. Garis sudut yang bawah sebagai I. Nah, di sini tercatat 16 derajat. Kemudian kita geser lagi. Kita tarik ke atas lasernya. Kemudian kita atur di 15 derajat untuk variasi berikutnya. Udah, kita geser lagi nanda. Kita lurusin lagi. Kemudian kita turunin lagi lasernya. Terus kita lurusin garisnya sejajar. Kemudian skala yang tercatat ditulis. Nah, ini di 21 derajat ya sebagai I. Kemudian terus sampai variasi 30 derajat. Kemudian untuk data yang sudah diamati tadi dicatat dan diolah menggunakan analisa data yang sudah disediakan. Nah, cukup sekian dan terima kasih untuk hari ini. Dan tugas untuk teman-teman praktikan pada percobaan pengukuran indeks bias praktikum fisika dasar 2 ini, yaitu dari data-data pengamatan terlampir. Yang pertama, carilah nilai rata untuk indeks bias larutan untuk masing-masing konsentrasi dan standar deviasi dari nilai rata. Kemudian yang kedua, bandingkan hubungan indeks bias dengan konsentrasi larutan dengan grafik. Serta yang ketiga, jelaskan bagaimana hubungannya, apakah linear atau tidak. Kemudian untuk data percobaan yang nantinya teman-teman akan olah, yaitu sebagai berikut. Di sini terdapat data indeks bias larutan gula dengan sudut datang I dan sudut bias R dalam berbagai konsentrasi, yaitu konsentrasi 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, dan juga 100%. Kemudian di sini untuk susunan laporan eksperimen, seperti biasa terdapat skema kerja alat, tabel data pengamatan, analisa data grafik dan perhitungan, pembahasan, dan kesimpulan. Baik, demikianlah pemaparan untuk percobaan pengukuran indeks bias pada praktikum fisika dasar kedua. Terima kasih atas waktunya, selamat mengerjakan, dan sampai jumpa.